Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita ada lagi dalam renungan di saat hari ini. Dan oleh karena itu mengawali perenungan kita di hari ini, saya mengajak kita semua untuk mari kita ada dalam saat teduh, kita bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran-Mu. Tolong kami supaya renungan-Mu manis kedengarannya. Kami bertumbuh, kami berbuah atas kebenaran firman-Mu di saat malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, Saudara-saudara, kebenaran firman Tuhan di saat ini terambil dari dalam kitab Kejadian pasal 50. Kejadian 50 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Dengan judul Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi, janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, renungan di saat ini dengan tema kasih mengalahkan ego. Ibu bapak, saudara-saudara, apa reaksi ibu bapak, saudara-saudara saat kedapatan orang berlaku curang terhadap ibu bapak, saudara-saudara, atau orang berbuat jahat, berbuat yang tidak adil terhadap saudara-saudara? Saya rasa perasaan yang didapati sebagai manusia adalah tentu kita marah, yang kedua tentu kita kecewa, dan beberapa orang kedapatan di situasi itu mereka malah menjauhkan diri dari relasi, bahkan membangun sebuah komitmen untuk tidak ada lagi membangun sebuah hubungan dengan orang dimaksud. Namun dari kebenaran firman Tuhan di saat malam hari, di saat ini kita dapati sesuatu hal yang berbeda. Faktanya adalah pada ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Di kebenaran firman Tuhan ini kita dapati bahwa sekalipun disakiti, tetaplah mengasihi. Sekali lagi, di 15 ayat 15 sampai 18 ini kita dapati bahwa sekalipun disakiti, tetaplah mengasihi, ya. Mengapa? Sekalipun disakiti, tapi tetaplah mengasihi. Ya, kita belajar dari sosok Yusuf yang sekalipun terluka di masa lalu, namun tetap mengasihi. Sekalipun ayahnya meninggal, dalam hal ini Yakub, dia tetap mengasihi saudara-saudaranya. Dia tidak lagi mengingat-ingat situasi di mana dia pernah ada di titik nol di masa lalu. Dia tidak pernah lagi ada dalam situasi di mana dia menyinggung-nyinggung apa yang sudah pernah terjadi.
faktanya adalah sekalipun dalam posisi di mana Yusuf menjadi penguasa nomor 2 di Mesir, dalam ketenarannya dia tidak menindas akan saudara-saudaranya. Sebuah hal yang sangat luar biasa, ibu bapak saudara-saudara. Sekalipun disakiti, ya, dia tetap mengasihi. Dan oleh karena itu, fakta yang kedua pada ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-21, pada bagian ini dijelaskan soal kebaikan selalu mengubah kejahatan. Sekali lagi 19 sampai 21, kebaikan selalu mengubah kejahatan. Bahwa Yusuf sejak berjumpa dengan saudara-saudaranya dari awal, dia tidak lagi ada dalam situasi di mana marah, benci, dendam, mengingat-ingat situasi di mana dia pernah dijual oleh saudara-saudaranya. Dan kemudian dia ada di dalam keadaan terpuruk ketika harus ada di Mesir, kemudian dituduh oleh istri Potifar, dimasukkan dalam penjara. Dia sudah tidak lagi mengingat situasi yang pahit itu. Yang ada hanyalah sebuah kebaikan yang bisa dia buktikan kepada saudara-saudaranya pada saat itu. Dan sesungguhnya dia sadar bahwa dari proses hidupnya yang penuh dengan air mata, dalam ketabahan dan kesabarannya telah menggiringnya untuk menjadi berkat bagi kehidupan keluarganya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, oleh karena itu belajar dari kisah ini, maka saya mau menyampaikan bahwa sebesar apapun lukamu, seburuk apapun masa lalumu, sepahit apapun prosesmu, kekecewaanmu, tetaplah untuk yang pertama mengasihi sampai kamu lupa bagaimana caranya membenci. Mari di dalam kasih itu sesungguhnya ada pengampunan yang dapat mematahkan ego karena luka masa lalu yang mungkin saja hari-hari ini belum terobati. Namun kasih mampu untuk menyembuhkan perasaan yang luka. Kasih mampu untuk memulihkan kembali perasaan yang hancur. Hal yang kedua, tetaplah berbuat baik sekalipun orang berlaku tidak baik padamu. Karena sesungguhnya Allah mampu mengubah kutuk menjadi berkat, dan Allah sanggup untuk mengubah sebuah kejahatan menjadi kebaikan di dalam kehidupanmu. Ya, kita lihat pada ayatnya yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi, tetaplah berbuat baik sekalipun orang tidak berbuat baik terhadapmu. Karena sesungguhnya ketika orang melakukan hal yang jahat, Tuhan sanggup untuk mengubahnya menjadi kebaikan di dalam kehidupanmu. Kuncinya adalah kerjakan saja apa yang menjadi bagianmu. Selanjutnya Tuhan akan mengerjakan apa yang menjadi bagianmu. Dan oleh karena itu yang dibutuhkan adalah proses sabar menjalani semua itu. Proses untuk tetap tabah menjalani semua itu. Proses di mana ego kita dipatahkan. Proses di mana kerendahan hati kita yang harus dimunculkan. Sebab kita belajar dari teladan Yesus yang sungguh-sungguh rendah hati. Kalau Yesus saja sudah menunjukkan keteladanannya dengan begitu luar biasa terhadap kita, siapakah kita, ibu bapak saudara-saudara, sehingga kita mau saja terus ada di dalam keadaan yang penuh dengan keegoisan. Kita terus saja memaksakan situasi hati kita untuk tidak damai. Seharusnya kita mengingat
akan teladan kasih Kristus yang sudah ditunjukkannya kepada kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada akhirnya, sekalipun berulang-ulang disakiti, sekalipun berulang-ulang mungkin diselingkuhi pasangan, sekalipun berulang-ulang dikhianati, tetaplah baik. Sebab Tuhan tahu kapan waktu yang tepat untuk menjawab setiap doa-doa. Percayalah, ketika kamu tahan banting, air matamu akan Tuhan ubah menjadi mata air kehidupan. Tuhan memberkati kita semua melalui kebenaran firman-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan yang telah kami baca, dengarkan di saat malam ini. Ajari kami untuk menjadi Yusuf masa kini yang meneladani kasih dan setiamu, kerendahan hatimu. Ajari kami kasih yang di dalamnya kami belajar mengampuni, mematahkan ego. Tolong kami Tuhan, supaya kami belajar untuk setia di setiap proses musim kehidupan yang kami hadapi, apapun kenyataannya. Ajari kami untuk tetap baik, ajari kami untuk tetap mengasihi sampai kami lupa bagaimana caranya membenci. Ajari kami bahwa sekalipun kami disakiti dan dikhianati, kami harus tetap baik. Sebab Tuhan tahu kapan waktu yang tepat untuk menjawab setiap doa-doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Dan oleh karena itu sebagai hamba-Mu, hamba berdoa bagi setiap para pendengar, Tuhan memberkati mereka dengan semua musim pergumulan hidup yang mereka alami sepanjang waktu kehidupan ini. Ketika mereka bergumul dalam kelemahan tubuh, ketika mereka bergumul karena dikhianati, ketika mereka bergumul dengan situasi pekerjaan yang rumit, ketika mereka bergumul dalam kesendirian, sebagai janda duda anak yatim piatu, ketika mereka bergumul dengan perekonomian, ketika mereka bergumul dengan berbagai relasi, Tuhan tolonglah mereka oleh karena kasih-Mu. Dan biarlah ketika mereka berpengharapan penuh kepada Tuhan Allah, ketika mereka berserah, ketika mereka angkat tangan kepadamu, Tuhan turunkanlah tangan-Mu, tolonglah mereka dan jawablah apa yang menjadi setiap harapan di dalam doa mereka. Tuhan, tolong mereka yang setiap hari menangis, biarlah air mata mereka akan Tuhan ubah menjadi mata air kehidupan di setiap musim pergumulan kehidupan yang mereka jalani. Pastikan hati mereka bahwa mereka tidak pernah sendiri. Pastikan hati mereka bahwa sekalipun hati mereka hancur dan patah, tapi Tuhan sanggup untuk memulihkan kembali puing-puing hati mereka yang hancur dan patah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau Bapa yang luar biasa mengasihi kami. Kepadamu kami taruh hidup ini, kepadamu kami menaruhkan segala harapan dalam doa ini. Jadilah seperti yang berkenan Tuhan kehendaki. Terpujilah nama Tuhan kini dan sampai sepanjang masa. Kepadamu kami berdoa, dan biarlah kasih karunia serta damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati umat Allah kini dan sampai sepanjang masa. Amin. Demikianlah renungan kita di saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita.